Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Kehodam Sejati. Semoga sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat mendalam, yaitu hakikat rasa dalam perjalanan spiritual. Banyak yang bertanya, mengapa dalam memahami agama seseorang harus mengenal rasa? Bukankah cukup dengan memahami syariat dan menjalankan perintah Allah sebagaimana tertulis dalam kitab suci? Pertanyaan ini wajar muncul karena dalam tingkat syariat, pembahasan mengenai rasa memang jarang sekali dibahas. Syariat lebih berfokus pada aturan lahiriah tentang bagaimana cara beribadah yang benar, menjalankan perintah, dan menjauhi larangan. Namun, semakin tinggi perjalanan spiritual seseorang, semakin ia menyadari bahwa mengenal Allah tidak cukup hanya dengan memahami perintahnya secara lahiriah, tetapi juga harus melibatkan rasa dan pengalaman batiniah. Mengapa rasa itu penting dalam beragama? Dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala dikenal sebagai Zat yang Maha Gaib. Manusia tidak bisa melihatnya dengan mata, tidak bisa mendengarnya dengan telinga, dan tidak bisa menyentuhnya dengan tangan. Jika hanya mengandalkan panca indera, seseorang akan kesulitan untuk benar-benar mengenal Allah. Disinilah pentingnya rasa. Rasa adalah jembatan yang menghubungkan manusia dengan dimensi yang lebih dalam dari sekadar bentuk fisik. Dengan mengasah rasa, seseorang dapat mengenali keberadaan yang tidak tampak oleh mata, mendengar yang tidak terdengar oleh telinga, dan memahami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dalam ajaran tasawuf, rasa dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu rasa tunggal, rasa yang berkaitan dengan jasmani, seperti rasa lelah, capek, dan lemah. Sejatinya rasa yang muncul dari panca indera, seperti senang melihat keindahan atau tidak nyaman mendengar fitnah. Rasa tunggal jati, rasa yang lebih dalam yang muncul ketika seseorang mencapai kesadaran spiritual yang tinggi, seperti saat mengalami pengalaman meraga sukma atau sholat daim. Seseorang yang memahami ketiga tingkatan rasa ini akan lebih mudah merasakan keberadaan Allah di dalam hidupnya, bukan sekadar sebagai konsep, tetapi sebagai realitas yang nyata dalam batin. Rasa dalam hubungan dengan jasad dan hawa nafsu sahabat Kehodam Sejati. Manusia terdiri dari jasmani dan ruhani. Jasad adalah kendaraan yang digunakan ruh selama di dunia. Oleh karena itu, jasad harus dirawat dengan baik, tidak hanya untuk menjaga kesehatan, tetapi juga agar tidak menjadi korban hawa nafsu. Hawa nafsu adalah salah satu ujian terbesar bagi manusia. Nafsu seringkali mendorong manusia untuk mengejar kesenangan duniawi secara berlebihan, tanpa mempertimbangkan akibatnya. Oleh karena itu, dalam Islam kita diajarkan untuk mengendalikan nafsu dengan keseimbangan antara jasmani dan ruhani. Salah satu contoh penerapan keseimbangan ini adalah dalam ibadah puasa. Saat berpuasa, kita menahan lapar dan haus bukan sekadar sebagai latihan fisik, tetapi juga sebagai cara untuk membersihkan jiwa dari pengaruh hawa nafsu. Namun, dalam menjalankan puasa pun, kita diajarkan untuk tidak berlebihan, baik dalam menahan diri maupun dalam berbuka. Allah tidak menyukai sikap berlebihan dalam hal apapun. Orang yang berlebihan dalam ibadah hingga mengabaikan kesehatan jasmaninya justru bisa terjerumus dalam kesalahan yang sama seperti orang yang terlalu mengikuti hawa nafsu. Mengenal Allah melalui rasa. Ketika seseorang mulai memahami hakikat rasa, ia akan mulai bertanya, di manakah rasa itu berada? Apakah di tubuh, di pikiran, atau di hati? Awalnya banyak yang mengira bahwa rasa berada di tubuh karena kita merasakan sesuatu melalui panca indera. Namun, semakin seseorang mendalami, ia akan menyadari bahwa rasa sejati bukanlah sesuatu yang dapat dijelaskan dengan kata-kata, melainkan hanya bisa dialami secara langsung.
Sebagai contoh, bayangkan seseorang yang belum pernah mencicipi gula. Ia bisa membaca deskripsi tentang rasa manis, bisa mendengar orang lain menjelaskan tentangnya, tetapi ia tidak akan benar-benar tahu apa itu manis sampai ia sendiri mencicipinya. Begitu pula dalam mengenal Allah. Mengetahui bahwa Allah itu Maha Besar, Maha Tinggi, dan Maha Esa tidak cukup jika hanya sebatas kata-kata atau pemahaman intelektual. Kita harus mengalaminya sendiri dalam hati dan jiwa kita. Ketika seseorang benar-benar merasakan keberadaan Allah, ia akan mencapai tingkat hakul yakin, keyakinan yang sempurna, yang tidak tergoyahkan oleh keraguan apapun. Kesimpulan, rasa adalah kunci untuk mengenal Allah pada akhirnya. Yang mendiami rasa adalah kehidupan itu sendiri. Dan kehidupan ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, sebagai sesama manusia, kita harus saling menghormati, membantu, dan menjaga perdamaian sesuai dengan firman Allah. Hai manusia, masuklah kalian dalam perdamaian dan janganlah berpecah belah mengikuti langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Dengan memahami hakikat rasa, kita akan lebih mudah menyadari keberadaan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita tidak lagi sekadar menjalankan ibadah karena kewajiban, tetapi karena kita benar-benar merasakan kehadirannya dalam hati kita. Sahabat Khodam sejati, semoga pembahasan ini bermanfaat dan semakin meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah. Jangan lupa bagikan pendapat kalian di kolom komentar dan sebarkan ilmu ini agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.